biar istri Anda tidak kesepian, boleh nggak kita inamal amalu biniat mendalikan dengan itu untuk perbuatan yang jelas-jelas terlarang gitu kan? Boleh atau tidak saya tanya? Boleh atau tidak? Boleh saya jawab, Dinda? Boleh, silakan. Oke, di mute ya, karena kamu bertanya tanpa batas. Ya, maaf kalau tadi saya agak motong. Sebenarnya saya cuma mengucapkan terima kasih teman-teman, karena kita udah 2-0 nih winnya. Sebelah tuh nggak ada lawan. Ya, terus tap-tap layar, ya berikan ini. Sebelah tuh nggak ada lawan. Sebenarnya itu gini, makanya aku karena kasihan sama Dindaku ini, aku berikan dia waktu untuk bertanya terus, gak apa-apa. Ya, aku lucu aja sebenarnya. Oke, gini abang Adindaku ya. Sebenarnya lucu sih. Kenapa kamu nggak bilang gini aja perumpamannya? Ya, saya niat ingin menjinahi istrimu. Kenapa nggak saya aja yang menjinahi istrimu niatnya? Kenapa kau yang harus sama istriku? Jadi di sini ada ketidakkonsistenan. Kalau kamu niatnya baik, pasti ada niat buruk juga di situ ya. Kenapa kamu nggak bilang aja? Logika boleh nggak? Kalau kamu berniat ingin menjinai istriku karena dia lagi kesepian, itu lebih saya terima itu sebenarnya. Tapi oke lah. Jadi begini adekku dan Dinda Nandar ya. Sebenarnya kau itu deh seorang pengacara, seharusnya wawasannya luas seperti langit. Ya, intinya itu kamu tuh harus lebih cerdas lagi. Kalau bermain logika atau analogi dengan abangmu ini, ya. Jawaban saya tinggal satu aja deh. Di dalam yang aktivitas joget yang saya lakukan, di situ ada 2 poin. Yang menjadi salah atau dosa di situ, apakah liriknya atau musiknya? Kita harus perkecil ini masalah. Karena Anda kan memprotes tentang saya berjoget ya dengan lagu rohani di situ kan, dan saya udah jelaskan masalah captionnya tadi di situ. Saya candu dengan musiknya tapi tidak dengan liriknya. Maka di sini Anda harus putuskan, dan tolong ya, ini terpaksa saya harus bertanya. Sebenarnya aku nggak mau nanya, tetapi jawabanku ya, ingat, saya sebenarnya tidak mau bertanya, tapi karena berkaitan dengan jawabanku, maka aku perlu penegasan darimu, Adindaku. Menurutmu yang menjadi dosa itu di lagu itu, apakah liriknya atau musiknya? Monggo silakan. Ke mute, dibuka dulu mute-nya, mute kebuka. Iya, diulang mute, enggak ada suara. Bentar ya. Ya diulang ya. Tolong dijawab apakah yang berdosa di situ liriknya atau musiknya, silakan. Ya, sebentar bang. Bentar ya, aku ganti ini dulu. Tap layar guys ya, tap layar, di share ya. Pokoknya malam ini aku akan membahagiakan Adinda Yonatan Nanda. Aku berikan dia izin bertanya sepuas hati dia malam ini. Sampai dia muntah-muntah nggak apa-apa. Ya, kalian akan saksikan enggak rakus akan pertanyaan enggak. Biarkan dia yang bertanya sepuas hati. Oke, biar saya suara saya terdengar dengan jelas. Makanya tadi saya bertanya, apakah ketika kita nawaitunya baik di dalam perbuatan jahat itu adalah sesuatu yang dibolehkan? Anda sendiri menjawab loh, itu tidak sesuatu, itu tidak dibolehkan. Nah, kesalahan Anda letaknya di mana? Kesalahan Anda adalah ketika ada suatu kemungkaran, jelas-jelas loh. Sekarang saya tanya sama Anda, singkat saja. Ketika Anda berjoget itu, tolong dijawab dengan singkat, apakah Anda mendengar lirik itu? Dijawab singkat. Ketika Anda berjoget, apakah Anda mendengar lirik lagu tersebut, penyembahan terhadap manusia? Saya tanya. Jawab singkat. Jawab singkat. Jangan main. Loh enggak, sebentar, bukan memaksa. Saya kan bertanya kepada Anda tuh kan. Anda tadi mengatakan, Anda harus berwawasan luas. Yang berwawasan luas itu di sini saya atau Anda? Makanya saya tanya nih. Ketika Anda berjoget-joget, sebentar. Jawab singkat. Ini saya belum selesai loh. Makanya saya membutuhkan jawaban singkat Anda untuk mengutarakan isi hati saya. Sekarang saya tanya, ketika Anda berjoget-joget, apakah Anda tidak mendengar suara lagu yang jelas-jelas lagu itu adalah memberhalakan manusia, salah satu bentuk kemungkaran, salah satu bentuk kekafiran? Apakah Anda mendengar lagu tersebut? Saya tanya, dengar atau tidak? Oke. Jangan dibatasi ya Dek Nandar ya, karena saya pun nggak membatasi. Nggak, saya dengar
saya tanya, pertanyaan saya singkat loh. Anda dengar atau tidak? Setelah Anda dengar, nanti saya akan kemukakan argumentasi saya. Bukankah di awal Anda mengatakan, Dek, wawasannya sangat harus luas ya. Anda ini pengacara, ya kan? Makanya saya butuh jawaban singkat. Ketika saya bersidang pun sama. Ketika saya bertanya kepada saksi, bertanya kepada polisi, jawaban mereka singkat kok. Saya tanya, Anda melihat nggak kejadian itu? Melihat. Anda melihat atau tidak? Tidak. Singkat saja. Sekarang saya tanya, ketika Anda berjoget-joget dengan lagu yang memberhalakan manusia, salah satu bentuk kekafiran kepada Allah, kemungkaran, apakah Anda mendengar lagu tersebut? Oke, izinkan saya menjawab ya. Di mute Ya, singkat. Saya jawab singkat. Oke lah, gua lanjutkan dulu aja. Karena pasti jawabannya salah gadget. Baik. Dia tadi mengatakan tidak usah saya bertanya sebetulnya. Orang-orang akan bisa menyimpulkan. Di mute dulu, Bang. Di mute dulu, Bang. Di mute dulu, Bang. Di mute dulu, Bang. Noise. Di mute dulu. Oke. Sebetulnya ketika dia mengatakan saya suka dengan lagunya tetapi tidak suka dengan liriknya. Jangan kabur kau. Jangan kabur kau. Woi. Woi, jangan kabur kau. Dasar munafikun. Jangan kabur. Kabur. Orang kafir kabur, orang munafik kabur. Yang niatnya mungkin berdagang, ada yang niatnya mungkin cari istri dan lain sebagainya. Tetapi kata Rasulullah, inna amalu biniat. Barang siapa yang niatnya karena Allah, itulah yang dapat pahala, gitu kan. Nah, sekarang Anda tadi saya tanya, ketika Anda membuat konten semacam itu, apakah Anda mendengar lagunya? Tentu Anda mendengar, karenanya Anda bilang dengan captionnya itu, saya suka dengan musiknya tapi tidak dengan liriknya. Bukankah ada di dalam hadis yang sahih, apabila kau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Ya, kalau tidak mampu dengan tanganmu, rubah dengan lisanmu. Kalau tidak mampu dengan lisan, minimal kau mengingkari di dalam hati, tidak mengimplementasikan apa yang kau lakukan itu. Pertama, kemungkaran tersebut kau buat sendiri. Satu. Yang kedua, kau tidak merubahnya dengan tangan, malah kau yang membuat konten tersebut. Jelas-jelas loh, itu kontennya lagu penyembahan terhadap manusia. Yang mana akidah Islam, kalau memang Anda tadi sudah bersahadat, bukankah di dalam Al-Quran dan hadis penyembahan terhadap manusia Yesus itu bentuk segala kekafiran, bahkan jaminannya adalah neraka jahanam. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, 73, kemudian Quran surat Al-Bainah ayat ke-5, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Bukankah ada juga di dalam Al-Quran, Abang? Coba Bang perhatikan, jangan karena uang, jangan karena sesuatu hati kita goyah gitu, hati kita akhirnya mendua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya tahu apa enggak, Bang? Tahu atau enggak? Oke, kalau enggak tahu saya jelaskan. Oh iya. Boleh, silakan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke. Di ayat tersebut, boleh saya artikan. Iya, sebentar, Bang. Sabar. Anda minta saya artikan kan? Iya, sabar, Bang. Sabar. Ini saya lagi ngomong loh. Iya, sebentar, Bang. Kenapa ini Abang ini kenapa ya? Saya ngomong kelojotan. Abang ini muslim loh. Katanya muslim. Nah, di situ dikatakan apa? Kalian ini adalah umat yang terbaik yang telah dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh manusia ke dalam hal kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang manusia dari berbuat kemungkaran. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Lah Anda malah berkongkow. Sekarang saya tanya kepada Anda,
Coba jelaskan. Kan Anda minta saya minta saya bertanya kepada Anda. Coba jelaskan wara bil wala bil waro, wala dan baro di dalam Islam itu bagaimana? Coba jelaskan ya terkait apa yang Anda lakukan itu. Loh enggak, ini saya tanya, makanya tadi saya menanggapi Anda terkait jawaban Anda. Coba kita ke joget dulu. Atau udah clear joget? Udah clear? Udah clear masalah joget? Tadi kita di joget loh. Anda bertanya tadi, apakah saya mendengar lirik dengan musiknya atau cuma musik aja? Kan begitu tadi. Atau udah clear masalah itu? Anda sudah akui bahwasanya. Oke, baik. Silakan Anda jelaskan. Yang tahu Bang, silakan Anda jelaskan terkait apa yang saya tanyakan tadi. Yang pertama, ya, apakah Anda mendengar? Apakah Anda mendengar lirik tersebut? Lalu Anda sebagai Muslim, di mana amar ma'ruf nahi mungkar yang Anda lakukan? Ketika Anda mendengar lagu terhadap pemberhalaan terhadap manusia, Anda malah berjoget di atas kebatilan yang sudah Anda jelas-jelas dengar. Silakan. Oke, mohon di-mute adindaku. Silakan, Bang. Potong saat Bang Logika ini. Teman-teman jangan sampai kalah ya. Siap. Kalah di gini. Ya, silakan di tap-tap layar ya. Oke Dinda, di mute ya. Oke, terima kasih. Jadi begini Dindaku semuanya, yang saya hormati ya, Dindan Yonatan Nandar. Ya. Jadi Anda itu sudah saya anggap sebagai adikku sendiri, sehingga aku itu emang bagaimana seorang abang ke adik gitu. Ya, jadi gini. Sebenarnya simple. Anda mengatakan ya, apakah Anda mendengar lirik? Iya, saya mendengar. Tetapi kan yang menjadi wawasan buat Anda, apakah setiap segala sesuatu yang kita dengar itu akan mengandung dosa? Contoh kecil, ya, ada suara terengah-engah yang kita dengar di balik kamar. Kita di kos-kosan nih. Contoh nih, kita ada di kos-kosan. Ada kita mendengar suara terengah-engah di sebalik kos tersebut. Dan kita menikmati kadang-kadang. Dan kita tidak ini, apakah itu berdosa? Ataukah sesuatu setiap yang kita dengar itu berdosa? Belum tentu. Makanya saya tanya kepada Anda tadi, kalau Anda membaca caption saya di situ, saya candu dengan musiknya tapi tidak dengan liriknya. Artinya apa? Ada penolakan secara hati dan pikiran di situ. Ya, ada penolakan hati dan pikiran di situ sehingga saya membuat caption tersebut. Seharusnya Anda memahami hal itu. Tetapi Anda kembali kepada apa? Apakah Anda mendengarnya? Iya, saya mendengarnya. Makanya muncul pertanyaan saya tadi, tapi belum Anda jawab. Apakah ya di situ hanya ada maaf. Pertanyaan simpel saya tadi untuk mendapatkan jawabannya. Ya, apakah di situ yang berdosa itu mendengar musiknya atau liriknya? Tapi Anda nggak mau menjawab, tapi nggak apa-apa. Saya tahu, Anda sudah tahu jawabannya, tapi Anda mencoba kemana nggak apa-apa. Tetapi adindaku, sekali lagi aku ingatkan, iya betul, ini aku menjawab ya. Aku mendengar liriknya, tetapi dengar nih, tapinya jangan dulu ini, nanti gini nanti ya. Saya mendengar liriknya, tetapi ya Anda harus tahu. Ya, yang caption di situ saya tulis adalah saya candu terhadap musik, bukan terhadap lirik. Tapi kalau Anda masih ngotot ke lirik nggak apa-apa. Apakah setiap yang kita dengar itu kita berdosa atau tidak? Karena nanti saya akan memberikan Anda banyak contoh yang kita dengar itu apakah kita berdosa atau tidak. Karena tidak semua yang kita dengar itu berdosa selagi hati kita tidak mengimaninya, tidak mengiyakannya. Anda bertanya, amalan, Anda kan ingin menjelaskan tentang ya setiap amalan itu dilihat dari niatnya. Betul. Anda ingat, di situ yang tertulis setiap amalan tergantung dari niatnya. Di situ ada penjelasan adindaku. Anda tidak menjelaskan. Contoh, kita sholat. Apakah sholat kita itu karena Allah atau justru karena mengharapkan pujian dari orang? Kalau mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah akan berikan pahala, akan berikan ridhonya. Tapi kalau mengharapkan pujian orang, maka tidak adalah manfaat sholat. Tetapi hal joget-joget yang saya lakukan itu tidaklah termasuk amal. Itu urusan keduniaan, bukan urusan tentang akhirat.
Ya, jadi nggak ada di situ, nggak bisa nggak bisa dalil yang Anda bawakan dimasukkan ke dalam perilaku yang saya lakukan, karena di situ saya melakukan hal keduniaan, yaitu berjoget karena ada musik. Tetapi sekalipun seperti itu, saya sudah garis bawahi di situ, saya hanya candu terhadap musiknya, bukan ya. Tolong silakan, apa yang Anda mau tanggapi atau apa yang ingin Anda pertanyakan, silakan, tentang Baik, joget-joget itu. Kita clearkan dulu satu-satu. Saya tanggapi. Ya, saya tanggapi Nanti ya. kalau Ya, saya selesaikan itu. Iya, kita Iya, iya, selesaikan baik, masalah baik. joget dulu. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Kalau kita mendengar suara oh yes, oh no, itu kan kita tidak tahu apakah itu suami istri atau bukan. Dan yang membuat suara oh yes, oh no itu bukan kita sendiri. Orang misalnya kita di kamar hotel, saya juga pernah tuh di kamar hotel gitu kan, terus ada suara oh yes, oh no, oh mas, lanjut mas. Itu suara yang kita dengar, bukan kita yang menimbulkan. Mungkin suami istri yang lagi kelelahan atau lagi bulan madu, itu sah-sah saja, itu bukan kemaksiatan. Kita jangan kedepankan prasangka buruk. Boleh jadi itu pasangan suami istri yang lagi honeymoon. Nah, kasusnya berbeda dengan Anda. Makanya Anda membuat sebuah improvisasi yang tidak relevan gitu loh. Kalau contoh, saya juga Bang, saya juga TikToker Bang. Saya juga YouTuber. Kalau kita misalnya nyetel lagu yang di TikTok, itu kita buat sendiri lagunya, bukan orang lain. Kita pilih sendiri lagunya kan. Kenapa Anda nggak pilih lagu Allahu Akbar Maha Besar? Anda bisa loh memilih lagu itu kalau memang Anda mau. Nah, Anda memilih lagu Kristen yang jelas di dalam iman kami dan iman Anda, kalau memang Anda Islam, lagu tersebut adalah sebuah kemungkaran, sebuah kekafiran. Kenapa lagu yang mensiarkan sebuah kemusyrikan, pemberhalaan terhadap manusia, kenapa Anda setel? Kenapa enggak Anda setel lagu goyang dompet misalnya, goyang dompet, atau misalnya lagu misalnya lagu di Cabana ya, lagu Pauzana tuh. Temui denai udah braso di pelaminan, nah kan gitu lah. Kenapa enggak lagu itu? Ini kasus yang ada di dalam konten saudara. Jadi saudara sendiri yang memilih lagu. Ya, kalau Anda tidak suka liriknya, kenapa Anda memilih musik itu? Musik kan masih banyak. Dosa keduanya adalah tidak ada amal. Sebentar Bang, ini saya lagi ngomong. Satu-satu ini. Makanya kan Anda menunjuk, Anda kan minta tanggapan dari saya. Kenapa tanggapan saya dibatasi? Anda saja bicara sampai 4 menit saya dengarkan. Sebentar Bang, ini abang ini kayak Oten loh. Iya, sebentar Bang. Sabar Bang. Sabar. Nanti setelah ini Anda. Nah, oke, saya ulangi ya teman-teman. Simpulannya begini. Kalau Anda mengimprovisasikan, menganalogikan dengan suara oh yes, oh no, itu oh yes, oh no, suara tidak Anda buat, tetapi dibuat oleh orang lain. Ali, makasih. Rohali, makasih. Berkah selalu ya. Sedangkan suara lagu Tuhan Yesus itu lagu kekafiran Bang. Kalau Anda Kristen, saya nggak mempermasalahkan itu. Misalnya Anda murtad masuk Kristen, saya nggak mempermasalahkan itu. Yang menjadi masalah adalah Anda Muslim katanya. Bukankah ada di dalam hadis yang sahih? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. 15 Mei, terima kasih. Siapa tuh? Nah, makanya saya menasehati Anda seperti dulu Bang Juma menasehati Anda karena Anda menginjak Bible. Itu manifestasi rasa kasih kami kepada kamu loh. Kami menasehati kamu supaya jangan sampai melenceng dari ajaran kebenaran. Tapi kalau kamu, Bang Nandar, Dek Nandar, saya pilih Kristen, nggak apa-apa. Saya justru senang gitu, biar tidak abu-abu. Bang Nandar, saya mau dibaptis. Oke, saya silahkan Bang, dibaptis aja sekalian. Biar kita itu jelas, tidak abu-abu gitu loh. Makanya ketika Anda menyetel lagu Kristen, itu sudah nawai itu loh. Sudah Anda pilih lagu tersebut. Sudah captionnya Anda pilih sendiri.
permasalahannya nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Coba saya tanya, di mana amar ma'ruf nahi mungkar ketika Anda membuat konten TikTok tersebut? Itu, silakan. Terima kasih. Di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Oke. Ya, Di sama-sama. sini ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama saya harus harus tanggapi dulu pernyataan Anda di awal yang ya tentang saya bernyanyi-nyanyi itu. Kenapa saya harus memilih lagu itu? Kenapa nggak nyanyi yang lain? Betul ya? Oke. Yang kedua, apakah ada nilai amal ma'rufnya di situ? Oke, saya akan jawab, adindaku. Pertanyaan Anda pintar, tetapi ya Anda perlu belajar lebih dalam lagi, adindaku. Makanya kenapa kamu lebih pantas saya panggil adinda? Karena memang dari cara berpikir kita itu masih jauh Anda di bawah saya. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak bagian daripada kesombongan. Serius, mudah-mudahan ya. Tap-tap lahir guys, di-share-share. Oke, jadi begini dindaku. Yang pertama, sama Anda menanyakan kepada seorang yang lagi makan, kenapa engkau makannya lauknya ayam terus? Kenapa enggak makan sapi? Kenapa enggak makan daging sapi? Ya makan sayuran, terong, ada wortel dan lain-lain. Kenapa? Karena jawabannya itu pilihan saya. Yang suka saya, yang menikmati saya. Ya. Itu pilihan saya. Jadi enggak harus saya itu itu pertanyaannya, mohon maaf deh, itu perlu sekolah lagi Anda 7 tahun atau 17 tahun lagi. Masa iya pilihan saya Anda yang atur harus makan yang mana? Yang menikmati saya. Coba Anda datang ke restoran, saya mau tanya, datang Anda ke restoran, Anda datang ke salah satu bangku, kita uji coba. Anda tanya, kenapa Anda makan ini? Kenapa Anda tidak pilih yang lain? Padahal menunya ada ribuan di situ. Kenapa harus makan sate? Kan ada bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada nasi padang. Paham ya dek ya dengan jawaban saya? Maknanya kalau Anda paham dengan jawaban saya, nanti Anda bisa ini kan. Gitu ya, jadi itulah jawaban saya. Ya, kenapa harus nyanyi itu? Ya suka-suka saya dong. Ya, itu. Nggak ada orang yang bisa ini. Ya kenapa harus itu? Ya itu yang saya senangi, itu yang saya candu. Katanya Anda pemain TikTok, Anda nggak tahu dong FYP itu di mana? Ya, kenapa orang suka lagu FYP, besok FYP-nya beda lagi? Kenapa nggak FYP terus umur hidup itu? Beda kan? Karena orang pemikiran itu candunya beda-beda, nafsunya beda-beda, sukanya beda-beda. Kalau lagi pas itu viral, dia suka dengan itu. Yang terngiang-ngiang candunya ya itu. Makanya itu terus yang FYP. Nanti 1 bulan beda lagi FYP-nya itu. Tuh, ya mudah-mudahan Anda paham. Kalau nggak paham, saya jelaskan lagi nanti, nggak apa-apa. Nah itu ya. Yang kedua, di mana sih logika letak amal ma'rufnya di dalam goyangan tersebut? Amal ma'rufnya tentu ada adindaku. Makanya biasakan berprasangka baik. Karena Allah menyarankan kita, barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan Allah akan berikan kepadanya. Dan barang siapa yang berprasangka buruk, maka keburukan pula yang akan Allah berikan kepadanya. Nih adindaku dengarkan, di mana nilai amal ma'rufnya saya akan jelaskan kepada Anda. Yang pertama adindaku, ya, saya sedang membangun yang namanya toleransi antar umat beragama, khususnya di TikTok kita yang tercinta ini. Yang dimana toleransi saya sekarang itu sudah berdampak baik, positif. Ya, orang-orang yang datang ke room saya yang dari Kristen, di tempat kalian itu dia kadang menghujat, tapi di tempat saya mereka bagus. Karena apa? Mereka tahu menempatkan sampah di mana. Mereka tahu ini sampah loh. Sampah ini harus dibuang di tongnya, di tong sampah. Jangan buang di tempat yang indah-indah, akan mengotori sampah itu. Ya, jadi kalau mereka menghujat di tempat Anda, menghina di tempat Anda, karena memang pantas itu. Ucapan itu pantas di tempat kalian. Kenapa? Kalian juga menghina sesembahan mereka, mengolok-olok sesembahan mereka. Maka dari itu jangan salahkan mereka. Tidak ada api kalau nggak ada asap. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi nilai amal ma'rufnya jelas ada dong. Ya, dengan saya membuat video VT tersebut, tetapi saya tetap membuat caption di situ untuk menjaga iman saya, supaya mereka juga tidak berharap kepada saya. Ada loh yang protes. Emang apa yang salah Bang Logika dengan Anda? Silahkan baca. Ada yang kok protes gitu dari Kristen. Bang Logika, emang apa yang salah dari liriknya? Kan baik liriknya. Baik bagi Anda tapi belum baik bagi Anda, saya. Karena Anda Kristen, saya Islam. Ada sumpah, saya tunjukkan Anda nanti. Ada yang typing kayak gitu. Saya tetap dalam iman saya.
Saat dia bertanya seperti itu, saya katakan, ya karena lirik tersebut baik buat Anda karena itu adalah lirik dari rohani ajaran keimanan Kristen, tetapi tidak baik bagi saya, saudaraku. Mereka paham. Jadi nilai baiknya di situ, amal ma'rufnya adalah saya sedang menjalankan toleransi antar umat beragama. Ya, yang dimana toleransi ini sudah dirusak oleh Gurunda Juma, Adinda Yonatan Nandar, dan apologet-apologet lainnya yang mengaku pembela Islam, padahal sesungguhnya tidak ada satupun riwayat baik di dalam Al-Quran atau hadis yang menyuruh kita, yang mencontohkan dakwah yang dilakukan Rasulullah itu sebagaimana seperti itu. Silakan. Sudah apa belum? Hal tersebut. Boleh saya tanggapi? Ya, di situ nggak ada amar ma'ruf. Baik, oke, di mute Bang. Dari tadi Anda tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan data. Ya, makanya saya sampaikan hadis Nabi, jangan kabur kau. Woi. Aduh, giliran gua. Lanjut, aku cari Oke. jaringan dulu. Aku cari Oke, jaringan siap. aku Gua tunggu. Ya, Aku di sini. ya, gua tunggu jaringannya betul. Soalnya percuma kalau udah gua lagi ngomong lu nggak dengerin ya sama aja. Lanjut aja, aku ini kok dengar. Enggak. Saya pengen lihat wajah, ya. Kalau jaringannya sudah pasti benar baru saya ngomong. Dari tadi Anda tidak menggunakan data. Anda mengatakan Anda lebih baik daripada saya. Saya tidak pernah loh. Coba tanyakan kepada Bang Juma, Ustaz Sugi, debater muslim yang lain. Saya tidak pernah mengaku lebih pintar, lebih baik, lebih hebat daripada saudara seiman saya sendiri. Kalau saya mengaku tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya benar. Kenapa? Karena ada ayatnya, ya, ruhama bainahum asidau alal kufar. Lah Anda kebalik. Anda berkasih sayang dengan orang kafir tetapi keras terhadap orang Islam gitu. Dari tadi Anda mengatakan begini, gini loh. Dosa pertama makhluk kepada Sang Holik itu, Bang, adalah dosa kesombongan. Dosa merasa lebih baik daripada orang lain. Dari tadi saya tidak mengatakan saya lebih baik dari Anda, tetapi Anda berulang kali membuat sebuah narasi-narasi. Nandar ini saya lebih baik dari Anda. Sebentar Bang, saya belum selesai. Nggak ada suara Anda. Kan mute. Saya nggak bersuara, lanjut aja. Saya dengar kok. Saya Baik, dengar. iya saya ngomong. Iya. Baik. Oke, terima. Bukankah kita mendengar di dalam Al-Quran dosa pertama makhluk kepada Sang Holik itu dosa kesombongan? Ya, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam sebagai bentuk manifestasi penghormatan kepada Adam, iblis mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api ya Allah, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kemudian di dalam hadis yang sahih, al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Saya dari tadi menjelaskan kebenaran, sedangkan Anda tidak ada satu kebenaran pun yang Anda sampaikan, bahkan tidak ada dalil Quran, dalil hadis yang Anda sampaikan. Bang, tolong, Anda masalah toleransi aja nggak paham gitu loh. Nih Bang, gua berjanji di hadapanmu ya. Kalau seandainya di TikTok tidak ada oknum Kristen yang menghujat dan membahas Islam, saya hapus semua akun TikTok saya. Kenapa saya ada di TikTok? Karena ini saya tugasnya mengkanter. Ya, tugasnya adalah apa? Tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah Anda, kenapa room Anda banyak orang Kristennya? Karena Anda satu circle dengan mereka. Ya, kita kembali ke topik. Bukan kepada Bang Topik ya, kita kembali ke topik. Jelas-jelas lagu yang Anda putar, lagu yang Anda bilang FYP itu adalah kemungkaran. Tidak ada dalilnya. Coba, di mana dalil Quran dan hadisnya dibolehkannya membiarkan kemungkaran, Bang? Anda kan percaya dengan Rasulullah. Coba Anda baca ini, saya bacakan aja. Saya langsung ke terjemahannya saja ya.
Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah, bukan digunakan lagunya. Ini hadis Rasulullah loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, jelas-jelas loh, lagu itu penyembahan terhadap manusia. Apa kata Rasulullah? Ubahlah dengan tangannya. Lagu yang kau putar, lagu yang kau pakai di dalam konten TikTok saudara, itu tangan Anda yang membuat, bukan tangan orang lain. Satu, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisan. Anda tidak mengubah dengan lisan, malah Anda joget-joget. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hati. Dan itulah merupakan selemah-lemahnya iman. Anda tidak mengingkari dengan hati. Buktinya Anda menjadikan lagu itu sebagai backsound dari konten saudara. Para ulama mengatakan diam terhadap kemungkaran dan kezoliman adalah setan bisu. Abu Ali Al-Zakhak rahimahullah mengatakan, mangsakata'ani ilhaqqa fahuwa syaitanu ahrasu. Siapa yang diam saja tidak menyatakan kebenaran, maka dia adalah setan bisu. Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim. Jadi jelas apa yang Anda lakukan ini nggak pernah punya dasar. Saya tanya sama Anda, ya, di mana dibolehkannya kita mensiarkan kekafiran, mensiarkan penyembahan terhadap manusia yang jelas-jelas itu adalah kesesatan yang sungguh nyata di dalam iman Islam. Kemudian Anda membiarkan begitu saja. Di mana amar ma'rufnya? Di mana nahi mungkarnya? Kalau bentuk toleransi itu, Bang, bukan seperti itu. Toleransi itu adalah ketika umat Kristen beribadah, kita biarkan mereka beribadah. Umat yang lain beribadah, kita biarkan beribadah. Begitu juga umat Islam beribadah, tidak diganggu. Kita saling toleransi namanya. Kalau Anda kemudian ikut-ikut cara mereka, joget-joget dengan lagu semacam itu bukan toleransi namanya, Bang. Tetapi Anda pluralisme dan munafikisme. Jadi kalau bilang aja Anda sudah konspirasi dengan orang-orang kafir, joget-joget yang depan Ka'bah, pengacara yang nggak laku itu loh, joget-joget di depan Ka'bah itu. Oke, silakan. Di mana dalilnya? Pakai dalil. Anda kan Muslim. Kalau Anda Kristen pakai dalil Bible nggak apa-apa. Jangan nangis kau. Ya. Saya sebenarnya gimana ya? Nanti mau saya inikan kamu bilang nanti saya motong gitu, tapi udahlah. Seharusnya kalau Anda paham diskusi itu Anda paham dengan waktu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Karena saya anggap adinda saya, maka sudah seharusnya saya inilah kepada Anda lebih paham lah gitu. Oke, saya lanjutkan Dinda ya. Jadi begini Dindaku, Yonatan Nandar, ya. Anda masih muter-muter di situ. Mengatakan yang saya lakukan itu adalah salah satu kemungkaran. Sementara Anda membawakan hadis di dalam hadis tadi yang berbunyi, barang siapa yang melihat satu kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, dengan kuasanya ya. Jika tidak maka cegahlah dengan lisannya, atau kalau tidak berarti dengan hatinya. Berarti maknanya di situ dengan hati itu adalah hatinya tidak membenarkan perilaku kemaksiatan tersebut. Ya, jadi begini Adendeko, aku kan sudah katakan, kalau Anda adalah benar orang-orang yang bijaksana, yang memang benar-benar orang yang menggunakan akal dan juga wawasan, pasti Anda sangat tahu arti caption tersebut. Kembali lagi deh, itu adalah curahan hati saya, menandakan saya hanya suka musiknya, tidak dengan liriknya. Ya, itu adalah sesuatu yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Caption tadi itu berpengaruh deh, bukan gak berpengaruh itu, ya, karena caption tersebut itu menandakan isi hati saya. Oke, sekarang kita bermain yang namanya hadis yang Anda bawakan tadi. Sekarang begini Adindaku, tolong carikan kepada saya, ya, atau gini, dari mana kalian para apologet itu dapat dalil untuk membela agama Allah dengan cara menghujat kembali, dengan cara menistakan kembali, dengan cara apa? Di mana dalilnya?
Silakan Anda cari di dalam Al-Quran, saya tunggu nanti. Satu aja ayat yang memang menyuruh kalian berdakwah itu membela agama Allah dengan cara menghujat, membalas menghujat. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau contoh Nabi Muhammad itu jelaskan bagaimana cara Rasulullah berdebat. Apakah dengan cara yang seperti kalian lakukan ini? Kita lihat, ya, berikan saya contoh nanti. Yang kedua, oke, di Rasulullah terlalu mulia, Rasulullah terlalu suci untuk menghujat. Oke, kita lihat para sahabat. Apakah para sahabat Nabi juga? Jangan main HP dulu dong. Nggak asik lu. Stop dulu dong, Ade. Gua dengarkan lu, Bang. Ya, gua dengarkan lu. Ya enggak, gua enggak main HP. Gitu. Nggak sopan kayak gitu. Ya sudah, siap. Masa sama abang danya kayak gitu? Gitu dong, oke? Ya. Ya. Kalau tak jadikan saya dalil, ada Rasulullah berdakwah itu metodenya menggunakan cara yang seperti kalian lakukan sekarang. Dihalalkan menghujat balik kalau kita dihujat. Atau kalian lihat dari para sahabat Nabi. Nabi itu memiliki 124.000 para Nabi dan Rasul. Adakah melakukan debat, mendakwakan agama dengan cara yang kalian lakukan? Atau kita lihat para tabi'in, ulama-ulama salaf. Ada nggak yang seperti kalian lakukan? Oke, kita lihat 4 imam mazhab. Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ada nggak metode dakwanya seperti yang kalian lakukan? Kita turun lagi kelasnya. Kita lihat sekarang ulama yang ada di dunia di zaman sekarang ada nggak? Dari Arab ya kan? Atau kita lihat di Indonesia ada yang namanya MUI. Ada nggak MUI? Itu mendakwakan agama itu seperti yang kalian lakukan. Gitu. Silahkan carikan saya dalil deh. Supaya saya bisa ini. Kenapa? Menghujat, menghina sesembahan orang lain itu adalah salah satu kemungkaran. Kenapa kalian lakukan? Kenapa kalian saling tolong menolong? Kenapa? Saya joget, kalian kepanasan. Kalian bilang saya udah murtad. Kalian bilang saya ini macam-macam bla 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 bla. Padahal kalian tidak mempelajari dengan baik dan kalian tidak membaca caption tersebut. Kalian sudah terlanjur benci, kalian sudah terlanjur emosi sehingga menutup mata hati dan pintu kebenaran dalam diri kalian. Sudah belum, Abang? Udah. Baik. Yang perlu panjang-panjang, silakan. Baik. Ternyata nggak ada dalil yang Anda gunakan, Bang. Baik, saya jawab ya. Jelas-jelas loh, Anda membuat kemungkaran itu dengan tangan Anda sendiri. Inna a'malu biniyat itu hanya diterapkan dalam hal yang baik. Tidak bisa inna a'malu biniyat diterapkan dalam hal kemaksiatan. Orang jelas loh, kamu memutar lagu, bukan memutar itu, kamu menjadikan konten TikTok. Saya kan juga TikToker. Kalau saya mau milih lagu, bisa mau milih lagu Sheila on Seven, Dewa, Slank, saya bisa memilih lagu. Kamu memilih lagu yang lagu itu muatannya penyembahan terhadap manusia. Ini yang kemungkarannya di situ. Dan kamu karena ketidakmampuanmu berhujah dengan dalil yang valid, dengan dalil yang rojih, sehingga kamu akhirnya bertanya. Inkonsisten dengan pernyataanmu di awal. Nandar, saya nggak mau bertanya, silakan kamu bertanya 100% katanya. Bro, tunjukkan di mana saya menghujat agama Kristen. Coba. Kalau saya menghujat, silakan laporkan. Ini kan negara hukum. Sekarang tunjukkan saya menghujat agama Kristen. Saya tidak mungkin menghujat Yesus. Bahkan di depan Anda saya katakan, I love you Yesus Kristus full. But I love you Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam more and forever. Aku mencintai Yesus Kristus sepenuhnya, tetapi aku mencintai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, melebihi kecintaan saya kepada Yesus sekarang dan untuk selamanya. Dari tadi Anda tidak mengemukakan dalil. Inilah tanda kekosongan jiwa dan otak saudara. Nggak ada satu dalil pun yang Anda kemukakan. Saya yakin hati sanubari terdalam di dalam diri Anda. Saya yakin Anda menyadari bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Cuma
mulut yang kemudian membuat Anda terdiam dan membisu. Oke. Bro, Anda tahu Mu'adz bin Jabal? Anda tahu? Mu'adz bin Jabal pernah disuruh oleh Rasulullah berdakwah ke tempat-tempatnya orang Kristen dan Yahudi. Apa kata Rasulullah? Berdakwalah kepada mereka. Ya Rasulullah, kalau misalnya aku berdakwah kepada mereka menggunakan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, bagaimana ya Rasulullah? Gunakan, kata Rasulullah, dengan hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, dengan berijtihad. Namanya mustahid. Ada dalilnya, ada riwayatnya. Makanya Anda bacalah, belajarlah. Bukankah di dalam Islam itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat? Anda tahu tidak kenapa saya belajar bahasa Ibrani? Kenapa saya belajar bahasa Yunani? Kenapa saya belajar bahasa Aramaik? Dulu para sahabat berdakwah juga kepada orang Yahudi. Mereka saling surat menyurati. Nih saya tunjukkan dalilnya ya. Bagaimana Zaid bin Sabit itu sahabat Rasulullah, teman-teman ya. Ini hadisnya sahih nih. Zaid bin Sabit pernah belajar dan menguasai bahasa Ibrani dalam waktu singkat. Bahkan Zaid bin Sabit itu menguasai bahasa Ibrani dan Yunani dan Aramaik itu 15 sampai 17 hari loh. Itu sahabat, itu hebatnya para sahabat Rasulullah, teman-teman ya. Saya belajar Ibrani 3 tahun loh. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu belajar bahasa Ibrani, Aramaik cuma 17 hari, bisa ngomong, bisa nulis dan menyampaikan kebenaran Islam kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Kemudian, Anda pernah tahu nggak ketika Nabi Muhammad bermubahalah dengan orang-orang Kristen? Ketika orang Kristen tidak sanggup menjawab. Kalau kamu tidak sanggup menjawab, mari kita bermubahalah. Orang-orang Kristen nggak mau karena yakin Nabi Muhammad adalah roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus. Ini dalilnya. Makanya gua kasih tahu nih, lu kan habis dapat uang banyak tuh. Nih gua kasih tahu, Bang. Ada sebuah buku. Sebentar ya, bukunya di mana nih? Sirah Nabawi. Nah ini Bang, lu belajar lagi lah Bang. Lu tadi bilang lu lebih pandai, lebih hebat. Ternyata tentang sejarah Islam saja nol lu Bang. Nih Bang, kita lihat nih. Lu coba baca ini Bang. Ini Sirah Nabawi loh. Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Bagaimana Anda mengatakan bahwa dakwah kristologi ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW itu berdakwah kepada orang Yahudi dan Kristen atau Nasrani. Bahkan Anda ngerti nggak, ada seorang pendeta, seorang rabi Yahudi namanya Abdullah bin Salam masuk Islam karena dakwah Rasulullah SAW. Ternyata Nabi Muhammad termaktub dan tertulis di dalam Injil dan di dalam Torah. Saya minta kepada Anda, tunjukkan pernyataan dan sikap penghujatan saya kepada agama Kristen. Tadi Anda mengatakan bahwa cara yang kami lakukan, ingat, Bang Juma, dengarkan saya, Bang Juma, belum selesai. Anda tadi 100% katanya. Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Moto, Yonatan Nandar, dan debater-debater dari apologet Islam Indonesia ini penuh kasih sukacita, mendakwahkan kebenaran Islam. Sudah ratusan orang, mungkin sampai ribuan orang masuk Islam berkat dakwah Bang Juma. Sementara Anda mengajarkan toleransi, tetapi caption Anda ketika live, Juma begini, Juma begitu. Apakah itu ajaran toleransi? Anda kalau ketika live itu nggak ada bahasan lain selain Bang Juma. Saya nggak tahu Anda begitu. Ya sebentar, ini lagi, 20 detik lagi. 20 detik lagi, 20 detik. Ya, 20 detik. Iya, 20 detik. Saya tanya, Anda katanya mengajarkan toleransi. Sementara caption Anda ketika live tidak ada loh muatan-muatan, atau Anda tidak membahas orang kayak Anda nyanyi-nyanyi, atau mungkin Anda membahas Bible ya, diajarkan Bible sama teman-teman Anda yang Kristen itu. Kenapa Anda selalu bahas Juma begini, Juma begitu? Anda ada suatu sikap yang tendensius kepada Bang Juma. Padahal Bang Juma itu mempunyai rasa belas kasihan ya kepada Anda ya, menasihati Anda dengan baik,
menyayangi Anda, bilang Anda aja adek. Tetapi Anda malah air susu dibalas dengan air tuba. Ketika Anda menginjak Bible, siapa yang menasehati? Bang Juma. Ketika Anda joget-joget pakai pakaian Yesus, siapa yang menasehati? Bang Juma. Bang Juma itu sayang kepada Anda, Bang. Cuma Andanya salah terima. Keras hatimu itu, Bang. Lembutkan hatimu dengan berzikir kepada Allah. Jangan kau tolak kebenaran lagi. Kalau mau masuk Kristen, saya lebih suka Anda masuk Kristen, Bang. Daripada Anda abu-abu semacam ini, Bang. Masuk Kristen saja, Bang. Biar dapat donasi, Bang. Halo, jangan kabur. Ini sinyal saya apa sinyal dia nih? Kabur. Jangan kabur. Dia kabur. Kabur lagi. Topik. Ngajarin toleransi. Bikin captionnya selalu nyerang APII, selalu nyerang Bang Juma. Kabur. Dia kabur, teman-teman ya. Oke. Ini siapa yang naik ini? Kang Angon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur Kang Angon. Nggak tahu, mungkin sinyalnya jelek ya. Memang tadi juga sinyalnya jelek dia. Ini hayang nyabok. Munafik susah ya orang munafik. Izin ya Kak Open cam. Rahina untuk memberikan komentar lah atas apa yang kita dapat suguhan barusan. Alhamdulillah di sini ada hampir 3.000 ya orang yang sedang menonton. Semoga Allah panjangkan umur antum semua ya. Di mana Allah telah memberikan waktu kepada kita untuk bisa melihat, menyaksikan, mendengar ya, bahwasanya di dalam kehidupan kita beragama itu ya ada ada akhir zaman ya, zaman fitnah sekarang. Orang yang seakan-akan menawarkan surga tapi justru neraka hakikatnya gitu. Gitu Ustaz ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Akhir zaman itu begitu. Seakan-akan neraka tapi surga yang dia suguhkan atau hakikatnya. Jadi alhamdulillah kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah bahwa hari ini saya di akhir zaman ini mungkin harus melihat betapa orang ya, dan ini bukan hal yang kaget lagi kan. Di zaman dulu juga ada orang yang punya pesantren sampai 500 orang, 5.000 orang, tapi kemudian dia menjadi seorang yang menjadi orang kafir, yaitu pilihan Allah, dan kita tidak kaget dengan itu. Penghafal Quran bisa keluar dari Islam, jangan kan gitu sahabat Rasul. Sebentar Kangon. Masya Allah, ini si Bunda Hesti bikin gua ke Kang Angon nggak ini ya. Lanjut Kang Angon. Orang lagi serius-serius mukanya kayak gitu. Lanjut Kang Angon. Mohon maaf. Nggak ganggu aja nih. Tutup kameranya. Saya nggak bisa komunikasi ini jadinya. Lanjut. Baik. Uti Hesti, mohon maaf ya Uti. Uti untuk melanjutkan. Jadi begitu teman-teman ya. Inilah akhir zaman, antum semua semoga oleh Allah takdirkan kita ada dalam kondisi, situasi dan posisi tetap ya di bawah dakwah Islam. Ya, apapun yang terjadi amin. Kita akan senantiasa di dalam kalimat Allah. Ya. Hari ini Allah pertontonkan banyak ayat yang kemudian kita bisa ambil bahwasanya ada satu di antaranya yang saya dapatkan bahwa kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Nabi dan Rasulnya. Itu ada ayat Mujadalah kalau nggak salah, Al-Mujadalah ya, orang yang diuji. Silakan cek. Kamu tidak akan mendapati kata Allah berkasih sayang. Sekarang kita lihat ya, orang yang selama ini dia menghujat Nabi kita, menghujat agama kita, bahkan bahasanya apa lagi ya, menghinakan Allah. Terus kita bergandeng tangan gitu. Kayaknya nggak dari kamusnya gitu kan. Ketika agama itu bisa ya kita mengatakan tidak. Berikan penjelasan. Kalau Quran, gunakan Quran kita untuk mengkantor hujat-hujat itu. Kalau ternyata kitab mereka melampaui kitab mereka sendiri atau mengkhianati, ya buka kitab mereka. Kitab Anda yang pasang badan loh dengan apa yang narasikan kan gitu. Itu kewajiban kita. Apa tidak pernah Bang Juma, Kang Nanar menggunakan dalil Quran? Oh, saya termasuk orang yang selama ini ada bersama mereka.
keluar begitu banyak ayat-ayat Allah yang menegaskan bahwa tidak benarnya hujatan tadi, tidak tepatnya hal yang mengada-adakan yang diberikan stigma kepada Islam. Saya saksinya. Dan kita bukan sehari 2 hari, Ustaz Nanar ya, Kang Ai ya. Bukan sehari 2 hari, kita sejak di WA mungkin kami dipertemukan, masuk ke Zoom, masuk ke TikTok hari ini. Dan ternyata Allah menghendaki kalian semua yang kemudian menjadi peserta daripada ikut andil dalam perjuangan ini. Kalian hari ini, Ikhwan Fillah yang hampir 2.000 orang hari ini tadi. Menjadi bagian dari perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak Angon. Melani. Hesti. Makasih ya. Nah, Uti Melani termasuk orang yang mungkin ada bersama kami dalam perjalanan ini. Gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah 1 ayat, 2 ayat, apapun bahkan banyak ayat yang kami jalan untuk kemudian menjelaskan semua itu jangan dianggap remeh. Allah suka dengan ini, Allah berkenan dengan itu. Kitab-kitab mereka yang kemudian oleh mereka disalahgunakan, disalahmaknaan, disalahartikan, itu pun kewajiban kita untuk meluruskannya. Betul. Quran milik Allah, ya kan? Taurat milik Allah. Terus kalau ternyata ada hal semua milik Allah kemudian disalahmaknai, ya kewajiban kita meluruskannya. Rasulullah berpesan kepada kita, dalam kitab mereka ada kebenaran, jangan dibenarkan semuanya. Kang Nandar, Kang Juma, seluruh kita termasuk Uktina Blok, termasuk orang yang meluruskan apa yang ada di kitab mereka. Jangan dibenarkan semuanya, jangan disalahkan semuanya. Hari ini kita sedang tepat. Bahkan saat manfaat berbanyak manfaat bagi kita, rasakan sekarang. Ya. Sangat jelas mana hak, mana batil, mana yang hari ini ada pro di sono, pro di sini, kemana seseorang berlabuh, kemana seorang itu mendukung. Busbah mengatakan kepada kami, kepada kita tentunya, ketika zaman akhir zaman itu maka orang-orang yang berderajat kewalian, kalian semua yang wali-wali Allah harus segera berpihak. Kemana kalian harus berpihak? Jadilah pendukung-pendukung kami, jadilah mungkin pelopor kami, bimbing kami, arahkan kami, dan kami tidak berkeberatan. Gitu. Untuk kemudian sama satu bersatu, sama bersama, siap memimpin, siap dipimpin. Ini konsep kami. Itu dulu mungkin Aina dari saya, semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan satu kan terima kasih untuk antum yang antum telah memberikan yang terbaik bagi perjuangan ini. Kang di sini aja nggak apa-apa. Nggak, saya cuma ingin konfirmasi bahwa tadi itu dia sinyalnya buruk mungkin. Karena yang pertama juga kan gitu ya, dia tiba-tiba hilang, ternyata sinyal dia buruk. Jadi dia tidak kabur, saya tidak kabur. Tadi dia sinyalnya buruk. Kayak yang pertama juga kan begitu. Teh Melani ikut saya dari awal enggak? Enggak. Tapi Bang Nandar pengen tahu bajunya Bang Nandar ukurannya berapa ya Bang? Emang kenapa? Nanya doang. Bajuku XL. Oh oke. Enggak itu aja saya dulu, mau nanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah potong lagi bahas baju pula Glenn. Oh mau ngirim baju siap. Baju pula Glenn bahas. Celananya berapa ukuran celana? Celanamu Nandar berapa ukurannya? Ya bajuku XL. Kalau dulu L nih, sekarang jadi XL nih. Ototku sudah gede soalnya. Duh, gimana caranya? Lanjut. Ya jadi itu saja ya. Maksudnya aku nggak kabur, dia juga nggak kabur, cuma sinyalnya jelek kayaknya. Yang pertama juga kan begitu, tiba-tiba dia menghilang. Terus naik lagi kan karena sinyalnya jelek gitu. Jadi nanti kita lanjutkan lah. Percuma sebetulnya. Munafik ya, susah ya tadi itu munafik ya. Betul kata Kang Angon nih. Kita itu haram hukumnya bersekongkol ya, berkonspirasi, apalagi bersekongkol berkonspirasi dengan para penghujat. Satu mobil dengan si Lina Wijaya, dengan siapa itu namanya pengacara apa abal-abal itu ya, itu namanya kan konspirasi, apalagi mau mengkriminalisasi saudaranya sendiri. Coba ada nggak dia mengkriminalisasi Otan yang jelas-jelas hujatannya luar biasa, yang duduk di sampingnya si Lina Wijaya itu penghujat loh. Ada nggak dia mengkriminalisasi Otan? Nggak ada. Malah dia jadi saksi, kan itu salah satu bentuk konspirasi. Ada nggak dibenarkan seperti itu? Nggak ada dalam Islam. Jelas-jelas
yang duduk di sampingnya itu penghujat loh, menghujat Rasulullah. Mana coba? Ada nggak dia menegur? Ada nggak dia melaporkan Silina Wijaya? Nggak ada. Justru yang aneh, dia bersekongkol dengan orang-orang kafir di dalam mengkriminalisasi apologet-apologet Islam. Ini yang menjadi aneh dan ini gimana Bunda Hesti jawabannya? Jawabannya, tanggapannya nih. Dimasukkan dan mewakili orang-orang. Siapa nih? Nggak ada suaranya Bunda Hesti, nggak ada suara. Mute. Di mute rupanya, astagfirullahaladzim. Kenapa Jadi kalau kok menurut begitu? aku, Sebentar, aku kalau tanya menurut dulu. aku itu sengaja. Sengajanya Kenapa apa? kamu Karena pada saat dia ngijak Bible, kan kita gak ada membelanya, malah menyalahkan dia. Nah sementara oten-oten membelanya, kan ketakutan dia itu dia masuk. Jadi bagaimana caranya supaya dia tidak masuk ke dalam sel? Makanya dia berada di barisan penghujat. Cuman yang saya nggak habis pikir, kenapa dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah? Nah itu, kan itu salah dia sendiri ngejak Bible. Siapa yang nyuruh? Kan nggak ada. Dia bikin cosplay gaya-gaya Tuhannya sebelah. Jadi karena ketakutan dia itu, sehingga dia berada di barisan penghujat. Kan kita tidak tahu loh, penghujat-penghujat itu merayu dia. Udah, kau udah minta maaf, kami udah maafin. Udah itu, kalau kau sudah kami maafin, maka kamu harus ada di barisan kami. Nah, aku mau melaporkan si A, si B, kamu harus bersedia jadi saksi. Kita kan nggak tahu, atau kita nggak tahu juga. Kalau kau berada di barisan kami kasih kau duit. Sementara kita ini tidak memberikan dia duit. Karena apa? Dia kan bisa kerja. Selama ini kan dia minta-minta, udah dibantu. Emang kurang apa lagi? Jadi laki-laki jangan manja, ya. Bahkan wifi-nya jadi bayar sama netizen melalui DM. Tapi masih ini tadi sampai kabur dia itu kan sinyalnya jelek itu. Gak tahu Wifi. wifi. Kan dia rumah baru. Kalau rumah baru nggak tahu dia pasang atau tidak wifi-nya. Enggak, tadi kan pertama dia juga begitu, tiba-tiba terputus, ternyata dia jaringannya jelek kan. Oke, makanya yang kedua juga begitu. Tiba-tiba terputus, saya nggak kabur ya ngapain saya kabur? Apanya dia nggak ada jawaban apapun, nggak pakai data, nggak pakai dalil. Tapi kalau ini feeling aku sih mengatakan karena duit, makanya dia berada di barisan penghujat. Ini feeling aku ya, asumsiku lah. Tapi feelingku itu nggak pernah meleset, karena duit. Gitu. Iya, Bang Cuman Mandro. Setuju. Karena Setuju, duit Bang Bang, Mandro. setuju. Ya, malam Bang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju Bunda Blokir. Saya rasa ini mungkin ini permasalahannya ini saya rasa Bang Nandar ada yang support dari belakang. Entah Ya, itu ada lah, dari- Bang. Ya, makanya entah itu dari umat-umat Kristen atau mungkin ada memang yang oknum-oknum juga, bisa saja ya Bang Nandar. Ini feeling saya mungkin dari Islam yang semacam, jangan Islam yang di luar Islam yang artinya Islam yang Syiah kayak begitu ya Bang Nandar. Mungkin Enggak, adalah Dia teman-teman bukan yang Syiah, Bang. Dia itu memang karena faktor X. ya itu makanya Bang Nandar. Mungkin ada yang support entah kayak itu duit, karena kan memang kita biasa nyimakan Bang logika itu teman kita, saudara kita itu kan selalu live minta-minta, sumbang-sumbang. Apalagi tadi berdiskusi sama Bang Nandar, dia senang loh di give. Ya, senang lah, Sampai-sampai Bang. sampai Bang Sampai Nandar. ketagihan kan dia, sampai ketagihan Iya. kan minta lagi sama saya. Iya. Jadi makanya Bang Nandar, kalau yang semacam Bang Logika itu kita masuk di roomnya Bang Logika itu bikin buang-buang tenaga, buang waktu. Ujung-ujungnya nanti netizennya juga tambah Besar naik, pula. penontonnya juga Aduh, tambah bagus. naik. Nah itu. Keras Itu yang jadi kepala dia, permasalahan. Bang.
Jangankan saya, Bunda Esti, Bang Juma aja dilawan sama dia. Bang Juma Iya, dilawan. Aku yang sebenarnya tuh pengen, tahu nggak kalian? Aku inget kali kejadian pada saat dia pakai baju cosplay. Kan Bang Juma itu kan sebenarnya disuruh, maksudnya itu Bang ingetin lah si lo gila gitu kan. Bang Juma kan naik di room itu. Aku inget kali kata-katanya, sayangnya jauh tuh jauh kalau dia kan ketempeleng kepala si bodat itu. Tahu nggak apa katanya gini sama Bang Juma? Bang, abang tahu selama ini aku katakan abang hebat, tapi sekarang saya yang lebih hebat dari abang. Oh iya, Kenapa denger begitu? itu. Kenapa begitu? Dulu saya telepon abang untuk masuk ke room saya, tapi abang tidak pernah mau. Saya WA abang untuk masuk ke room saya, tapi abang tidak pernah mau. Tapi sekarang abang yang minta naik di room saya. Asu nggak orang begitu? Kan hebatan saya bang daripada abang. Kalau itu aku dengar. Bunda Bener Esti, ya, Bang? kalau itu aku dengar bener. Kalau itu aku lihat sendiri bener ya. Ya bener. Iya, bener. aku juga nyaksikan sendiri. Dalam hatiku tuh gak pengen rasanya kue ya bang. Cuma udah bang turun aja bang. Mak direndahkan kali kok bang. Untung pengen rasanya Iya. ketempel. Ingat Kalau dia kalau ngomong memang menjatuhkan, menyerang mental lawan. belagu. Cari Belagu followers dia. Bang Nandar, Orang cari itu aja. followers. Nandar, kamu nggak ada wawasannya kata.